tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidak. Karya tulis semi ilmiah juga dapat diartikan sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis analitis, karena sering dimasukkan ke dalam karya tulis non-ilmiah. Maksud dari karya tulis non-ilmiah tersebut ialah karena jenis semi ilmiah memang masih banyak digunakan dalam komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman, dan cerpen. Jenis-jenis karya tulis semi ilmiah. Yang pertama ada artikel, lalu ada editorial, featur, resensi, dan opini. Bahasa pada karya tulis semi ilmiah dapat menggunakan 4 bahasa. Yang pertama bahasa emotif, kedua persuasif, ketiga deskriptif, keempat bahasa populer. Bahasa emotif sendiri merupakan bahasa yang berhubungan dengan emosi, perasaan, dan bisa membuat orang tersulut emosi ketika membaca dan mendengarnya. Yang kedua yaitu persuasif, bahasa yang bertujuan untuk mengubah, mengajak, membujuk atau mengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penulis. Yang ketiga yaitu deskriptif, berisi bahasa pendapat pribadi si penulis yang berisi pemaparan mengenai objek, tempat, peristiwa secara jelas dan terperinci. Yang terakhir yaitu bahasa populer, bahasa yang umum dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika pada karya tulis semi ilmiah. Sistematika pada karya tulis semi ilmiah meliputi abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi merupakan bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Orientasi bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Krisis berisi tentang permasalahan yang mencoba dipecahkan. Reaksi yaitu tindak lanjut dari krisis apabila dalam penulisan karya ilmiah maka berisi mengenai bagaimana cara menjawab sebuah permasalahan. Yang terakhir yaitu koda. Koda berisi kesimpulan dari hal yang ditulis, berisi judul mengenai pemikiran penulis, dan hal-hal yang penting yang dapat diambil sebagai pelajaran dari pengalaman si penulis. Isinya yaitu tidak ditulis dengan metode ilmiah apapun, layaknya karangan ilmiah. Berikutnya, karya semi ilmiah ini dapat berisi fakta yang dipadukan dengan gaya penulisan fiksi bersifat imajinatif. Dan berikutnya, menggunakan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Karya tulis non-ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan fakta-fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta umum, serta biasanya menggunakan gaya bahasa populer atau yang umum digunakan, atau tidak terlalu formal. Jenis-jenis karya tulis non-ilmiah ada dongeng, cerpen, drama, dan novel. Ciri kebahasaan karya tulis non-ilmiah yaitu 1. Konkret, menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu secara nyata. 2. Abstrak, penulis menggunakan bahasa yang ringkas. 3. Emotif, yaitu menggunakan bahasa yang berhubungan dengan emosi, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan, serta menonjolkan kemewahan. 4. Persuasif, menggunakan kata-kata bujukan untuk meyakinkan pembaca atau mempengaruhi cara berpikir mereka, memberikan informasi, dan memberikan nilai fakta tanpa bukti. 5. Deskriptif, memberikan gambaran kepada pembaca melalui pendapat pribadi penulis, yang sebagian bersifat imajinatif. 6. Adanya kritik yang tidak disertai bukti. 7. Sebagian menggunakan bahasa yang formal dan teknik, ada juga yang menggunakan bahasa formal dan populer. Sistematika karya tulis non-ilmiah adalah 1. Abstrak, merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. 2. Orientasi,
adalah penjelasan mengenai latar belakang karya tulis. 3. Komplikasi ialah urutan kejadian yang dihubungkan oleh sebab akibat, di mana setiap peristiwa terjadi karena adanya sebab dan mengakibatkan munculnya peristiwa yang lainnya. 4. Evaluasi merupakan bagian di mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi terarah menuju suatu titik tertentu. 5. Resolusi adalah bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang sedang terjadi. 6. Koda ialah bagian akhir atau penutup yang berisi kesimpulan. Isi karya tulis non ilmiah. Karya tulis non ilmiah menyajikan fakta pribadi, yaitu fakta yang ada pada seseorang. Misalnya fakta yang disimpulkan dari data hasil kuesioner atau data hasil wawancara, dan sebagainya. Fakta-fakta itu sifatnya subjektif, berupa sesuatu yang dipikirkan responden atau penyimpul data, kemudian ditulis menurut metodologi kepenulisan yang baik dan benar. Karya tulis non-ilmiah itu pun bervariasi bahan topiknya dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung oleh fakta umum.